Pernah nggak sih, lu ngerasa sendirian padahal lagi di tengah banyak orang? Kayak secara fisik, lu ada di situ, tapi secara perasaan, kosong aja. Atau justru sekarang kebalik, lu makin sering sendiri, circle makin kecil, chat makin sepi. Dan yang dulu terasa biasa aja, sekarang mulai kerasa beda. Aneh ya, dulu kita pengen punya waktu sendiri, ngerasa capek sama orang, pengen istirahat dari semuanya. Tapi pas akhirnya dapat ruang itu, kok malah jadi nggak nyaman. Gue lihat banyak orang nganggap sendiri itu sama kayak kesepian. Seolah-olah kalau hidup lu lagi sepi, berarti ada yang salah. Dan jujur aja, lingkungan kita juga ngebentuk cara pikir itu. Setiap hari, kita lihat orang lain kelihatan sibuk. Ada yang nongkrong, ada yang jalan, ada yang ketawa rame-rame. Di sosial media, semuanya kelihatan hidup. Jarang banget kita lihat orang upload momen dia lagi duduk sendiri, diem, mikir. Kalaupun ada, biasanya dibungkus biar tetap kelihatan baik-baik aja. Akhirnya, tanpa sadar, kita punya standar sendiri, bahwa hidup yang normal itu harus ramai, harus ada orang, harus ada interaksi. Dan di titik itu, kita mulai ngebandingin. Kok hidup gua sepi ya? Kok gua nggak punya banyak temen kayak mereka? Kok gua lebih sering sendiri? Dari situ muncul rasa takut. Bukan takut sendirinya, tapi takut dianggap sendirian. Takut kelihatan nggak punya siapa-siapa. Takut dinilai kurang, takut ketinggalan. Padahal kalau dipikir pelan-pelan, mungkin masalahnya bukan di kondisi lu sekarang, tapi di cara lu memaknai kondisi itu. Karena satu hal yang penting banget buat dipahami, sendiri dan kesepian itu beda. Sendiri itu kondisi, kesepian itu perasaan. Lu bisa aja lagi sendiri di kamar, tapi pikiran lu tenang, nggak ada beban, nggak ada tekanan. Lu ngerasa cukup, dan itu bukan hal yang buruk. Sebaliknya, lu juga bisa lagi di tengah banyak orang, tapi ngerasa nggak nyambung, ngerasa kosong, ngerasa kayak gua ngapain di sini ya. Itu yang sering nggak disadari. Jadi sebenarnya yang bikin berat itu bukan sendirinya, tapi perasaan kosong yang muncul di dalamnya. Dan seringnya kita salah fokus. Kita mikir gua harus cari orang biar nggak kesepian. Padahal yang perlu diberesin bukan jumlah orang di sekitar kita, tapi apa yang kita rasain di dalam diri sendiri. Kenapa sendiri sering terasa nggak enak? Salah satu alasannya simpel. Kita kebiasa dapat validasi dari luar. Dari kecil, kita diajarin buat bersosialisasi. Punya teman itu bagus, punya circle itu penting. Punya pasangan itu tanda kita dipilih. Tanpa sadar, kita mulai ngaikin nilai diri kita dengan itu semua. Semakin banyak orang di sekitar kita, semakin kita ngerasa berarti. Dan sebaliknya, semakin sedikit, kita mulai ragu sama diri sendiri. Jadi pas lagi sendiri, yang muncul bukan cuma sepi, tapi juga rasa kayak gua kurang. Padahal itu cuma pola yang kebentuk dari kebiasaan, bukan fakta mutlak. Ada hal lain yang lebih dalam lagi. Sendiri itu bikin lu ketemu sama diri lu sendiri. Ini bagian yang jarang orang siapin. Selama ini kita sibuk ngobrol, sibuk scroll, sibuk ngisi waktu. Hampir nggak ada jeda buat benar-benar denger isi kepala sendiri. Begitu lu sendirian, semua jadi lebih jelas. Hal-hal yang biasanya lu tutupin mulai muncul. Pertanyaan yang lu tunda, rasa yang belum selesai, pikiran yang berantakan. Dan jujur aja itu nggak selalu enak. Makanya banyak orang langsung lari ke distraksi. Ambil HP, scroll tanpa tujuan, nonton terus, ngisi waktu biar nggak ada ruang buat mikir. Padahal bukan karena butuh hiburan, tapi karena nggak mau berhadapan sama diri sendiri. Di titik ini, sebenarnya lu lagi dikasih kesempatan. Kesempatan buat ngerti diri lu lebih dalam. Tapi karena nggak nyaman, kita malah kabur. Kalau lu tahan dikit aja, pelan-pelan lu bakal mulai ngerti pola pikiran lu. Lu bakal sadar hal-hal yang selama ini lu ulang terus. Lu bakal ngerti kenapa lu ngerasa kayak gitu. Dan dari situ, lu bisa mulai beresin. Ini yang bikin waktu sendiri sebenarnya berharga. Bukan karena sepinya, tapi karena ruang yang dia kasih. Ruang buat lu kenal diri lu tanpa gangguan. Dan kalau lu bisa lewatin fase awal yang gak nyaman itu, ada banyak hal yang bisa berubah. Lu jadi lebih kenal diri lu sendiri. Bukan versi yang orang lain lihat, tapi versi asli. Lu mulai ngerti apa yang lu mau. Bukan sekedar ikut arus atau ngikutin orang lain. Lu juga jadi lebih tenang. Gak gampang kebawa suasana. Gak gampang ke-trigger sama omongan orang. Fokus lu jadi lebih jelas. Karena energi lu gak habis buat nyenengin semua orang. Dan yang paling penting, lu punya pegangan di dalam diri lu sendiri. Jadi kalau suatu saat lu lagi sendirian, lu nggak langsung goyah. Masalahnya banyak orang salah ngejalanin fase ini.
Begitu sendiri, langsung cari pelarian. Scroll terus, buka aplikasi satu ke aplikasi lain, nunggu notifikasi, padahal nggak ada yang penting. Atau maksa punya temen, walaupun hubungannya nggak sehat, yang penting ada, yang penting nggak sendiri. Ada juga yang malah jadi overthinking, muter di pikiran yang sama tanpa arah, ngerasa hidupnya kurang, ngerasa tertinggal, ngerasa nggak cukup. Padahal lagi-lagi masalahnya bukan di sendirinya, tapi di cara kita ngejalaninnya. Kalau lu mau mulai nyaman, nggak perlu langsung berubah besar. Mulai dari hal kecil. Coba duduk tanpa distraksi beberapa menit. Nggak usah lama, yang penting konsisten. Dengerin pikiran lu, bukan buat dihakimi tapi buat dipahami. Kalau pikiran lu berisik, ya nggak apa-apa, itu wajar. Lu juga bisa mulai lakuin hal-hal kecil sendirian. Jalan santai, ngopi, atau sekedar duduk diem tanpa tujuan. Awalnya mungkin aneh, tapi lama-lama lu bakal mulai nyaman. Kalau pikiran lu terlalu penuh, coba ditulis. Nggak perlu rapi, nggak perlu badus, yang penting keluar. Dari situ pelan-pelan lu bakal ngerti isi kepala lu suwiri. Dan ketika itu mulai kebentuk, waktu sendiri nggak lagi terasa kosong, tapi jadi ruang yang tenang. Ada satu hal yang menurut gua penting banget tapi jarang dibahas. Kadang kita nggak takut sendiri. Kita takut nggak punya pegangan selain orang lain. Selama ini mungkin kita terlalu bergantung. Buat ngerasa cukup, buat ngerasa aman, bahkan buat nentuin arah hidup. Jadi pas semua itu nggak ada, kita jadi bingung. Kayak kehilangan arah. Padahal kalau lu bisa berdiri tanpa itu bukan berarti lu jadi sendiri selamanya. Justru itu tanda kalau lu punya fondasi yang kuat. Lu nggak lagi butuh orang lain buat melengkapi lu, tapi buat berbagi. Dan itu beda banget rasanya. Sendiri itu bukan tanda lu gagal, dan bukan sesuatu yang harus lu hindarin terus. Kadang, justru di fase itu, lu lagi dibentuk. Lu lagi belajar berdiri sendiri, belajar ngerti diri lu sendiri, belajar nentuin arah tanpa terlalu dipengaruhi orang lain. Dan ketika lu udah sampai di titik itu, hubungan lu sama orang lain juga berubah. Lu nggak lagi nempel, nggak lagi takut kehilangan, nggak lagi butuh validasi terus. Lu jadi lebih santai, lebih stabil, lebih jujur sama diri sendiri. Jadi kalau sekarang hidup lu lagi terasa lebih sepi, coba jangan langsung dilawan. Nggak usah buru-buru nyari keramaian. Coba duduk bentar, dengerin diri lu sendiri. Tanya pelan-pelan, sebenarnya gua lagi butuh apa? Bukan dari orang lain, tapi dari diri lu sendiri. Karena bisa jadi, di fase yang kelihatan sepi ini, justru lu lagi nemuin sesuatu yang selama ini lu hindarin. Dan mungkin itu bukan sesuatu yang harus lu takutin. Kalau video ini berguna, lu bisa like dan share ke orang-orang terdekat lu. Siapa tahu ada yang memang lagi butuh dengar ini. Kalau lu punya cerita atau pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita lu ngebantu orang lain. Dan jangan lupa subscribe, supaya gua bisa terus bikin konten yang bermanfaat kayak gini.